Saudara, kejujuran dibayar 12 tahun menjadi judul dalam nota pembelaan Richard Eliezer di muka persidangan. Isi nota pembelaan Eliezer bercerita sisi emosional dan intim yang terjadi dalam hidupnya. Seperti apa jalannya persidangan pembacaan nota pembelaan Eliezer? Berikut ulasan jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Seperempat tahun sudah sejak Richard Eliezer terpaksa harus duduk di kursi pesakitan karena mencari perintah atasan untuk membunuh seorang ajudan, yaitu Brigadir Yosua Huta Barat. Berharap kejujuran yang diberikan selama persidangan membuahkan hasil keringanan hukuman, namun apa daya, tuntutan yang diberikan adalah 12 tahun kurungan. Richard Eliezer tentunya tidak tinggal diam dengan memberikan nota pembelaan. Lantas, seperti apa jalannya persidangan? Ikuti perjalanan kami dalam Gelar Perkara. Terdakwa pembunuhan Yosua, Richard Eliezer, membacakan nota pembelaannya atau pledoi di persidangan. Eliezer mengaku diperalat dan pengabdiannya disia-siakan oleh atasannya, yaitu Ferdi Sambo. Di awal pembelaannya, Eliezer kembali menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga mendiang Yosua dan keluarganya atas peristiwa yang terjadi. Eliezer juga menceritakan awal dirinya masuk menjadi anggota Polri hingga menjadi ajudan Sambo. Eliezer tidak menyangka jika atasannya Ferdi Sambo justru tega membohongi dan memeralat dirinya hingga akhirnya membuat Yosua tewas. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos. Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum Bang Yos dan keluarga Bang Yos. Juga kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya. Mohon maaf Mama, Papa, maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini, sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Selain meminta maaf kepada orang tua, Richard Eliezer juga menyampaikan penyesalan kepada sang kekasih dan juga tunangannya, yaitu Dulce Maria Angelin Kristanto alias Lingling, yang sedianya akan dinikahinya dalam waktu dekat. Namun rencana mungkin tinggal akan rencana. Pasangan Richard Eliezer masih duduk di kursi pesakitan dan menunggu putusan yang akan diberikan oleh majelis hakim di persidangan. Eliezer pun meminta sang kekasih untuk menunggu dirinya. Namun, dirinya juga tidak mau egois dan memasrahkan kepada Lingling apabila mau menunggu atau meninggalkan dirinya.
Richard Eliezer memohon kesabaran tunangannya agar menunggunya menjalani proses hukum. Eliezer tak lupa berterima kasih atas kesabaran, cinta kasih, dan perhatian yang Lingling berikan. Namun di sisi lain, dirinya tidak egois dan ikhlas apapun keputusan Lingling, termasuk apabila harus berpisah. Karena kebahagiaan Lingling adalah kebahagiaan Eliezer juga. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Nggak boleh menangis. Richard bilang nggak boleh menangis. Itu apa? Supaya dia semangat. Tidak boleh menangis. Biar dia semangat gitu. Kalau saya ya pribadi, yang penting cuma satu. Jangan sampai ya yang atasannya itu, Pak Ferdi Sambo maksudnya? iya justru lebih ringan hukumannya. Ferdi Sambo harus lebih tinggi hukumannya daripada Richard Eliezer. Iya, saya juga bukan ahli, tapi kalau mau secara orang awam ya mikirnya dia harus lebih tinggi karena otaknya dia kan, Mbak. Kalau untuk bebas, apakah Anda berharap Richard bebas juga? Kalau saya pribadi, Mbak, saya serahkan ke penegak hukum. Richard pernah menyampaikan keinginannya, misalnya saya harus bebas ini dari sini. Tidak pernah. Dia cuma bilang dia siap mempertanggungjawabkan untuk apa yang telah dia perbuat. Anda kan berencana menikah ya dengan Richard Eliezer tahun ini, benar? Tahun depan, Mbak. Ketika ada kasus ini, mungkin kita belum tahu apakah tahun depan Richard bisa keluar bagaimana. Kita fokus ke kasus saja dulu kan, Mbak ya. Biar fokusnya Richard nggak kebagi-bagi kan. Untuk rencana-rencana yang tertunda tidak apa-apa lah gitu kan. Pasti ada rencana Tuhan lebih indah lah daripada rencana-rencana yang tertunda ini, Mbak. Anda akan menunggu Richard. Kalau misalnya Richard harus menjalani masa hukuman, ditahan misalnya. Iya, nggak apa-apa. Anda akan menunggu. Iya, Sudah berjanji pada Richard untuk itu. iya, Mbak. Menurut pakar hukum pidana, nota pembelaan Richard Eliezer memiliki peluang agar mendapat keringanan hukuman. Namun, usaha ini akan berbuah manis apabila majelis hakim tergugah hatinya. Pada prinsipnya kalau dalam suatu pembelaan memang ada dua pledoi. Satu terkait dengan pledoi yang secara pribadi orang tersebut, satu lagi pledoi dari kuasa hukum. Nah, pledoi yang dilakukan secara pribadi tentu ingin memberikan pesan ataupun harapan-harapan kepada hakim agar melihat dari sisi kebaikan masing-masing, apakah Putri hari ini dan juga Eliezer. Eliezer dan Putri juga sama-sama, artinya mereka ingin melihat dari sisi kebaikan mereka yang sebenarnya perlu diperhatikan, sehingga nanti bisa menjadi dasar bagi keyakinan hakim untuk memutuskan, paling tidak meringankan ya dari apa yang sudah pernah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dan hal inilah yang sekarang sedang diusahakan, yang sudah dibacakan dalam pledoi masing-masing. Saya kira akan berhasil apabila memang meyakinkan hakim bahwasannya apa yang disampaikan itu menggugah ya hati nurani hakim. Tapi tidak ada kaitannya dengan fakta persidangan dan juga tidak ada kaitannya dengan analisis yuridis ya yang disampaikan oleh penasihat hukum masing-masing. Di antara kedua belah pihak berusaha untuk meyakinkan hakim bahwasannya ada sisi baik di antara mereka. Setelah membacakan nota pembelaan, saat ini terdakwa Richard Eliezer tinggal menunggu putusan yang akan diberikan majelis hakim. Akankah kejujurannya akan membebaskan dirinya dan menghirup udara bebas, atau justru harus berakhir di balik jeruji besi? Francisco Donasiano,
Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta.